Cloning. Syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita dipertemukan di workshop penyusunan regulasi jenjang karir dan asesmen kompetensi perawat untuk lanjutan. Ibu Direktur menyampaikan selain ucapan terima kasih, beliau menyampaikan permohonan maaf karena tidak bisa hadir secara pribadi. Saat ini beliau sedang ada di Joko Paiman di Purwokerto untuk rapat yang lain dengan pemerintah kabupaten. Jadi mewakilkan kepada saya untuk melakukan sambutan dan juga pembukaan pada kegiatan pada hari ini. Dengan bacaan doa agar semuanya dapat berjalan dengan lancar, barokah dan manfaat, mari kita buka dengan ucapan basmalah bersama. Mohon bahwa PK3 itu unit kompetensinya terdiri dari unit kompetensi yang ada di PK2 ditambah dengan beberapa unit kompetensi. Jadi ada 3 tambahannya. Yang pertama untuk tambahannya adalah memantau perubahan kondisi kesehatan pasien. Yang kedua, berpartisipasi dalam peningkatan mutu dan prosedur penjagaan mutu. Dan yang ketiga adalah melaksanakan pendidikan kesehatan tentang masalah atau isu kesehatan yang dapat dicegah dan konsekuensinya. Untuk itu teman-teman semua, hari ini kita akan mendapatkan beberapa informasi pembekalan untuk proses kita melakukan asesmen selanjutnya. Mohon konsentrasinya dan mohon untuk masukan-masukannya. Beberapa hal yang kita buat bersama hari ini adalah bekal kita sama-sama melanjutkan proses asesmen untuk teman-teman kita berikutnya. Jadi saat ini kepada Mbak Dewi, kami persilahkan beliau di unit kompetensi KG kelompok 1 mengingatkan kembali. Tes itu adalah kesehatan. Jadi kode ini merupakan kode unik yang sudah turun dari BNSP. Kita nggak bisa merubah sendiri. Tes itu kesehatan. KG itu berarti pro generalis. Kemudian 01 itu berarti kompetensi inti. Ya, kemudian 021 ini adalah nomor urut. Kemudian 01 berarti edisi yang pertama. Itu silakan kepada Mbak Dewi. Kalau silakan langsungnya kepada Mbak Dewi. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah siang hari ini kita bisa ketemu ya. Mudah-mudahan kesempatan siang hari ini bisa kita manfaatkan untuk sama-sama mendapatkan persepsi yang sama terkait dengan apa yang besok kita laksanakan untuk asesmen kompetensi pada PK3. Mungkin langsung saja ya, karena waktunya juga sudah siang. Saya berangkat dari apa yang sudah tim PK3 sampaikan. Jadi elemen penilaian PK3 ini intinya ada di pemahaman kita terkait indikator mutu, kegiatan mutu, pendokumentasian hasil capaian indikator mutu, dan tata laksana insiden keselamatan pasien, mitigasi risiko dan manajemen risiko. Dan seperti kita ketahui bahwa rumah sakit khususnya pelayanan keperawatan kita itu sebagai komunitas terbesar, karena komunitasnya paling besar, kemudian orangnya juga paling banyak, sehingga akan lebih beresiko terhadap terjadinya risiko insiden. Nah, risiko insiden inilah yang harus kita sama-sama identifikasi di masing-masing unit
Kemudian nantinya harapannya para asesi itu bisa melakukan manajemen resiko dengan baik. Jadi di poin ini yang perlu ditekankan adalah bagaimana asesi itu bisa melakukan identifikasi resiko dan manajemen resiko. Nah, untuk mendapatkan identifikasi resiko, sudah saya sampaikan bahwa di sini pelayanan keperawatan paling banyak resikonya. Dari mulai pelayanan misalnya dari resiko prebitis, ada resiko dikubitus, kemudian mungkin ada komplain ya, kemudian bisa jadi terjadinya kekeliruan prosedur dan yang lain-lain. Nah, untuk melakukan identifikasi ini, kita perlu tahu bahwa identifikasi pasien, identifikasi resiko itu bisa dilakukan terhadap pasien, terhadap kita sebagai karyawan, kemudian terhadap aset, kemudian bisa lingkungan, kemudian faktor resiko yang lain yang mungkin muncul misalnya kayak keuangan dan yang lain-lain. Nah, caranya bagaimana? Nah, caranya di masing-masing elemen itu ya, yang resiko preventif, kemudian resiko pada pasien, katakanlah kita mengambil satu contoh saja ya. Pada pasien kita identifikasi di situ resiko yang terjadi itu apa? Misalnya pasien bisa terjadi preventif, pasien bisa terjadi dikubitus, mungkin pasien bisa jadi mendapatkan kekeliruan dalam pemeriksaan penunjang, ya, mungkin identitasnya yang tertukar, atau mungkin pasiennya yang harus di ronsen kaki yang ternyata di ronsen tangan. Nah, itu kan kemungkinan seperti itu yang bisa kita identifikasi. Nah, semua unsur itu kita identifikasi, kemudian kita nanti lakukan grading risiko. Nanti saya jelaskan di bagian bawah ya. Nah, kemudian Mbak Nurul Sewu ini yang ini sudah dibagikan ya, supaya nanti bisa dilihat di elemen kompetensi kedua ya, melaksanakan program pengendalian mutu. Nah, kalau dilihat di poin itu bisa dilihat bahwa inti dari elemen kompetensi yang diminta adalah berpartisipasi dalam pengembangan indikator mutu. Nah, di sini juga disampaikan bahwa indikator mutu yang diminta di sini adalah indikator mutu terkait profesi kita sebagai pelayanan keperawatan digabungkan dengan standar kompetensi dari profesi yang lain. Nah, di sini ada indikator mutu ya yang ada di rumah sakit kita yang memang sudah ditetapkan secara nasional. Jadi ini wajib dimonitor di semua rumah sakit secara nasional, sudah ditetapkan. Yang dulunya 12 ya, 12 indikator wajib nasional, yang sekarang menjadi 13 karena ada pandemi. Jadi ditambah yang poin nomor 13 itu kepatuhan penggunaan APD. Nah, untuk kesepakatan saja nanti untuk yang poin nomor 2 ini, elemen kompetensi yang kedua ini, silahkan mungkin bisa dimasukkan di metode wawancara ya, metode wawancara atau metode lisan indikator yang bisa dikembangkan atau indikator-indikator yang ada di unit masing-masing, sehingga harapannya asesi itu paham atau tahu bahwa indikator yang di unit mereka itu apa sih, yang dimonitor di ruangan mereka itu apa. Jadi mereka harapannya selain tahu, nantinya juga itu berpartisipasi dalam pelaksanaan untuk monitoring indikator mutunya, seperti itu. Untuk poin yang indikator nomor 9 itu kenapa saya kasih merah? Nah, ini sih usulan saja dari kami ya, bahwa kepatuhan terhadap sisi clinical pathway memang selain indikator nasional, itu juga indikator yang memang wajib diukur, dan di rumah sakit kita juga belum berjalan dengan baik.
dan itu sesuai dengan elemen kompetensi yang diminta. Jadi elemen kompetensi yang diminta di sini pengembangan untuk standar keperawatan digabung dengan standar dari profesi yang lain. Nah, mohon nanti bisa ada masukan yang lain barangkali kalau kepatuhan CIPI itu kan melingkupi sudah semua profesi ya. Jadi memang dari dokter semua yang terlibat ada di CIPI-nya seperti itu. Nah, atau mungkin nanti dari teman-teman bisa mensepakati apakah tadi mau diambilkan dari indikator yang nasional ataukah dari ini sasaran keselamatan pasien. Kalau sasaran keselamatan pasien itu pasti kita kan semua memonitor ya, tergantung dari unit atau ruangan kita di mana, sehingga para asesi itu harapannya nanti bisa menyebutkan indikator yang ada di ruangan masing-masing. Contohnya ketepatan identifikasi pasien ya pasti semua ada di semua unit kerja pasti ada. Kemudian komunikasi efektif juga sama. Yang tidak selalu ada mungkin yang spesifik di nomor 4 ya. Nah, di nomor 4 itu tempat lokasi operasi, prosedur, dan tempat orang. Nah, ini mungkin bisa hanya di kamar operasi atau di kamar yang ini ya sudah. Nah, untuk nomor 5 sama nomor 6 juga ini ada semua di unit ruangan masing-masing panjenengan, sehingga nanti kemungkinan itu bisa dimasukkan di yang tulisan sama yang tulis ya. Nah, ini untuk pencatatan, pelaporan, dan indikator ini untuk menjawab elemen kompetensi terkait dengan pendokumentasian ya. Dari pendokumentasian unit ini diminta bahwa hasil temuan dicatat, kemudian hasil temuan dibandingkan dengan kriteria sebelumnya. Jadi harapannya asesi yang sudah mau PK3, kalau mau PK3 kan paling murah ya PJSIP lah ya. Ya PJSIP, kalau misalnya ya PJSIP, mungkin ada juga yang sudah masuk di Katim ya. Katim kayaknya sudah ada yang bagian yang masuk di Katim untuk PK mau kepada tiganya. Nah, ini harapannya mereka itu bisa mencatat dan melaporkan hasil indikator mutu yang sudah dipantau di ruangan masing-masing. Nah, perlu disepakati dan ini juga mungkin nanti bisa masuk di elemen penilaian tulis sama lisan. Jadi yang mencatat adalah PIC ya. Ya, untuk pencatatan, pelaporan, dan ini ya dokumentasi ini bisa disampaikan bahwa yang bisa melakukan pencatatan adalah mereka yang sudah ditunjuk sebagai PIC atau penanggung jawab data. Teman-teman kan sudah ada yang jadi PIC dan mungkin yang PK2, yang PK3 juga mungkin sebagian ada yang menjadi PIC. Kemudian untuk pencatatan dilakukan sesuai dengan ketentuan, misalnya nih kayak indikator mutu untuk identifikasi pasien ya, kita kan menggunakan kepatuhan penggunaan gelang ya, kita hitungnya setiap hari. Jadi ada yang dihitung memang dihitungnya harus setiap hari, ada yang per insidental kayak misalnya kejadian kritis ya di ruangan itu kan nggak mungkin bisa jadi tidak setiap hari itu ada di situ, atau insiden pasien satu itu kan tidak setiap hari sehingga dilakukan secara insidental. Kemudian dilakukan melalui aplikasi ya, di tempat kita mungkin sudah ada Sismada yang bisa dipakai, kemudian surveillance yang untuk monitoring baik. Kemudian barangkali ada yang kita kasih manual. Contohnya kalau yang manual itu ya insiden keselamatan pasien kita juga masih manual ya. Jadi nanti bisa disampaikan bahwa kita paham bahwa untuk metode atau aplikasi yang bisa digunakan bisa Sismada, bisa surveillance, bisa manual gitu. Kemudian bagaimanakah sistem pelaporannya? Nah, untuk pelaporannya bisa dilakukan setiap bulan. Setiap bulan, di akhir bulan itu teman-teman PIC itu mengumpulkan ke nyari teman bulan ini ya, melaporkan satu bulan sekali ke indikator mutu
mutu ya. Kalau yang sudah lewat aplikasi Sismandak ya, dari subkomite mutu itu membuka aplikasinya langsung bisa menarik data. Nah ini juga kebetulan ya, jadi ini memang untuk indikator mutu juga belum bisa masuk ke SIS yang baru di tempat kita. Kemudian analisisnya, nah analisisnya dilakukan oleh siapa? Nah analisis dilakukan oleh subkomite indikator mutu di subkomite mutu dan keselamatan pasien. Kemudian pelaporannya dilakukan per 3 bulan sekali kepada direktur dan pemilik ya, dalam hal ini Pemda, sehingga kita laporannya ke Bupati. Nah, kemudian ini terkait unit kompetensi yang ada di sini terkait dengan prosedur penjaminan mutu. Bapak Ibu teman-teman bisa melihat di bagian lembar kedua. Di lembar kedua itu sebenarnya untuk pemilihan yang poin 3 ya. Poin 3 itu ada surveillance, standar praktek. Ya, ada kan ya di lembar kedua yang poin 3 itu ada surveillance, standar praktek keperawatan, kemudian ada manajemen resiko, ada audit. Sebenarnya ini kan untuk ini adalah pilihan ya, dalam arti tidak semua itu harus dimasukkan ke sini, tetapi sesuai dengan apa yang nantinya kita sepakati. Nah, monggo kemarin dari tim PK3 menyampaikan bahwa yang akan kita pakai adalah terkait dengan investigasi sederhana untuk insiden keselamatan pasien. Sehingga kalau saya sampaikan terkait dengan investigasi sederhananya. Teman-teman, untuk insiden keselamatan pasien saya rasa nggak perlu saya bahas lagi ya. Wih, kasih paham, gue kasih kemutan. Gimana teman-teman? Oke. Nah, ini mungkin yang perlu diingat sedikit ya, terkait dengan insiden keselamatan pasien yang harus dilaporkan. Jadi ada KTD, KTC, KMC, dan Sentinel. Kalau KMC itu yang belum terjadi, belum terpapar pasien, ibaratnya nyarisnya itu berarti negara terkena tidak. Kemudian yang KTD dan KTC itu sama-sama sudah terjadi ke pasien, cuman bedanya kalau KTD itu yang sudah terjadi tetapi ada efek cederanya. Nah, kalau KTC itu sudah terjadi tetapi karena berhubungan ya dalam pasiennya apa tidak terjadi cedera, nah itu KTC. Nah, kalau Sentinel itu yang paling parah ya, itu akan menimbulkan kematian, kemudian ada kecacatan permanen. Nah itu katastrofik atau Sentinel. Lanjut. Nah, tata laksananya pokoknya setiap ada insiden pertama pertolongan dulu ke pasien ya, tata laksananya penanganan insidennya dulu, setelah itu lakukan catatan dan pelaporan insiden. Nah, ini mungkin juga nanti bisa juga di forum uji tulis dan privat ya, bagaimana kita melakukan pencatatan dan pelaporannya, bahwa ketentuannya pencatatan dilakukan segera setelah adanya insiden, kemudian dicatat oleh yang menyaksikan langsung atau orang yang dilapori. Jadi orang yang pertama dilapori, misalnya ada insiden, yang menangani itu keluarga pasien, kemudian keluarga pasiennya lapor ke kita, ya. Nah, berarti kita yang bertugas untuk melakukan pencatatan. Nah, kemudian catatan
dilakukan diisi di form khusus, form insiden keselamatan pasien. Ini bisa di-share dalam ini. Kemudian dan tidak boleh, yang penting ini ya, tidak boleh didokumentasikan ulang ya, tidak boleh difotokopi setelah ada laporannya. Nah, untuk form insidennya nanti bisa dilihat. Saya rasa di semua unit tidak ada ya. Kasih orang, kasih ya. Ya nanti bisa dilihat. Kemudian untuk alur pelaporan di ruangan masing-masing masih ada. Masih. Ya wes, berarti kalau misalnya itu masih ingat, masih paham. Seperti ada tahun kayak. Nah, untuk formnya nanti kita bagi kalau yang belum ada di unitnya, kemudian alur pelaporan juga kalau yang belum ada di ruangan bisa disampaikan ke kami, nanti kita share lagi. Selanjutnya untuk pelaporan insiden ya, ini masih untuk memenuhi elemen penilaian yang dokumentasi ya, yang nomor 4. Itu pelaporannya secara internal dan eksternal. Kalau yang internal ya di internal rumah sakit, pelaporannya ke subkomite keselamatan pasien. Kalau yang eksternal berarti tanggung jawabnya di komite keselamatan pasien untuk melakukan pelaporan ke Komite Nasional Keselamatan Pasien. Jadi nanti mungkin untuk teman-teman yang aksesi PK3 nanti hanya sampai di pelaporan internal saja. Jadi kalau yang eksternal belum. Ya. Nah ini metrik gradingnya masih ingat nggak? Ya betul, metrik grading itu yang menentukan level itu ada di merah, kuning, hijau atau biru. Nah, ya masih ingat saya. Nah, untuk penilaiannya kalau dampak sama probabilitas. Kalau dampak itu apa? Efek ya, efek cederanya dia cedera ringan, cedera sedang, cedera berat, atau mungkin tidak terjadi cedera. Nah, itu nanti tinggal dilihat. Kemudian untuk frekuensinya itu kepada kemungkinan kejadiannya. Misalnya nih dalam satu ruangan ada pasien satu katakanlah. Nah pasien satu ini kira-kira di ruangan panjenengan itu paling lama dalam area yang terakhir terjadi itu kapan? Nah itu bisa dilihat di frekuensinya. Kalau dia itu sering ya dalam artian sangat sering, itu bisa setiap hari sangat sering. Kalau yang sampai dengan jarang sekali terjadi itu antara 2 sampai 5 tahun sekali itu baru terjadi, berarti masuknya di nomor 2 di tahunnya lagi. Nah ini untuk menentukan grading risikonya. Jadi gampang sebenarnya ya, kalau misalnya sudah berpegang ini yang di atas yang penting punya ini. Jadi untuk menentukan gradingnya silahkan dilakukan lihat dampak, kemudian lihat frekuensinya, kemudian tarik garis pertemuan itu ya. Mungkin aku bisa. Oh iya, nah ini contohnya ya yang tidak cedera ya, tidak cedera misalnya katakanlah pasien jatuh, tapi alhamdulillah pasiennya tidak lecet, kemudian pasiennya tidak ada keluhan pusing, pokoknya baik-baik saja, berarti tidak cedera ya, berarti satu. Kemudian kejadiannya mungkin jarang terjadi ya, jadi mungkin jarang terjadi ini ya. Nah, kita tarik dari sini ke atas, dampak antara dampak dan probabilitas, sehingga dia gradingnya di biru, kayak gitu. Kalau gradingnya hijau sama biru, kita lakukan tata laksananya investigasi sederhana. Kalau yang sudah kuning sama merah itu RCA. Nah, untuk teman-teman yang ya kayak gitu, tarik pertemuan antara ini. Kalau
yang teman-teman asesi PK3, saya rasa belum sampai ke RCA ya, karena RCA itu lebih melibatkan banyak orang, banyak ini ya, sehingga kita sepakati ya untuk yang kemarin disampaikan oleh tim PK3 bahwa untuk asesi di PK3 harapannya bisa melakukan paling tidak lah memahami untuk investigasi sederhana. Karena kalau sesuai dengan ininya sebenarnya untuk yang kemampuan atau kewenangan dari pelaksanaan yang membuat investigasi sederhana itu adalah kelasnya ini apa namanya atasan langsung dari pelaksana, sehingga harapannya teman-teman kepala rumah. Jadi kalau misalnya yang teman-teman kepala rumah kan paling tidak sudah PK 3 ya. Gitu. Nah, lanjut. Nah, ini untuk form investigasi sederhananya nanti bisa di-share di. Nah, ini contoh saja ya. Jadi untuk contoh investigasi sederhana, ini misalnya ada kasus setelah dilakukan fisioterapi, ada pasien didapati itu di tempat fisioterapinya itu ada gula. Nah, ini memang memang ini pernah terjadi di tempat kita di daerah sekitar Penyinaran ya. Kemudian ada gula sehingga dilakukan investigasi sederhana. Kemudian kejadian seperti ini pernah terjadi 5 tahun yang lalu juga pada saat fisioterapi yang sama. Nah, untuk contoh ini kita lihat, kita tentukan dulu grading metriknya ya, tadi dampaknya kalau misalnya ada gula berarti dampaknya apa? Tidak di minor, ringan, sedang, berat. Kira-kira apa? Kalau itu ya, kalau pasiennya misalnya ada gula kan berarti maksudnya itu kan bakar ya, grade 1 gitu. Itu masuk ke minor ya, jadi sedang, ringan. Kemudian probabilitasnya karena 5 tahun berarti jarang terjadi. Nah, gradingnya di sini adalah hijau, sehingga kalau hijau dilakukan investigasi sederhana. Dan yang perlu ditanamkan di sini teman-teman bahwa untuk PK3 ini harus mempunyai kemampuan mengidentifikasi sikap. Sikap artinya sikap karakter. Ya, mengidentifikasi sikap karakter dari pasien atau pemberi asuhan. Kemudian mengidentifikasi kemampuan pasien. Jadi di sini adalah tugasnya PK3 melakukan identifikasi. Nanti kita akan lihat nanti di ujian leksannya bagaimana kita melakukan edukasi secara lisan, baik itu secara verbal maupun non verbal. Jadi seseorang PK3 harus mampu menguasai hambatan-hambatan yang terjadi pada pasien kita. Kadang-kadang kita tidak melihat kemampuan hambatan bahasanya pasien, tetapi kita langsung ribut langsung tidak. Padahal kita tidak bisa menggali hambatan bahasanya, apakah dia memang tidak mengerti dengan bahasa kita. Jadi mampu melakukan komunikasi dalam pemberdayaan pasien itu sendiri. Jadi pasiennya juga harus kita berdayakan. Kita harus mampu menggali kemampuan pasien itu sendiri dengan bahasa kita yang kita miliki. Melakukan evaluasi terhadap sikap dan kemampuan pasien, kemudian melakukan dokumentasi tindakan dan respon pasien. Ini nanti yang kita lihat adalah bagaimana kita melakukan edukasinya. Yang kedua, kita akan juga dalam demonstrasi bagaimana cara melakukan dokumentasi di dalam form edukasi terintegrasi. Ya. Kemudian nanti bisa juga dimasukkan ke dalam uji tulis. Komunikasi efektif itu masuk ke dalam
poin SKP berapa, ini juga mungkin nanti bisa dimasukkan karena di sini juga harus mampu memberikan informasi tentang komunikasi efektif. Ya, saya kira tidak perlu ini sudah mengerti ya, komunikasi adalah nanti di-share saja, definisi juga sudah tahu. Komunikasi 10 menit Mbak Dewi. Lanjut. Ya. Ya, ini adalah komunikasi efektif. Bagaimana kita bisa melakukan komunikasi efektif? Yang satu, yang pertama tepat waktu. Seandainya kita melakukan edukasi, tetapi pasien itu baru datang, DPI besar ngomong. Tapi apa? Kondisi pasien sedang nyeri dan lain-lain. Edukasi kita tidak akan berhasil. Sehingga nanti bagaimana kita bisa melakukan edukasi agar bisa tepat waktu. Kemudian akurat. Wong orang dua penyakit ternyata edukasinya macam-macam. Kalau betul teriak minggu kok jadi kurang juga pengertian tinggi ya. Jadi edukasinya juga sesuai dengan kebutuhannya. Kalau kebutuhannya ada, kita akan termasuk kebutuhan edukasi di dalamnya adalah pengendalian infeksi ada di sana. Kemudian harus lengkap, jelas dan dapat dipahami. Langsung aja. Ya, komunikasi efektif dapat dilakukan secara verbal, ya, verbal, kemudian non-verbal dari bahasa tubuh kita, kemudian secara elektronik. Elektronik artinya kita bisa menunjukkan dengan alat bantu yang lain untuk bisa dikomunikasikan atau dengan informasi lain. Lanjut kayaknya udah bisa ya. Tadi sudah saya sampaikan untuk apa yang dengan bahasa tubuh tadi disampaikan ada sikap badan, gerak isyarat, raut wajah, tatap mata, tekanan suara, jarak berbicara. Ini adalah salah satu dari bahasa tubuh kita yang nanti kita akan menilai observasi kepada atensi kita pada waktu melakukan edukasi. Ya, sepertinya kalau kita akan melakukan edukasi, pastinya kita akan melakukan senyum. Saya sering dengar Pak ya, ibu kepribun. Nah, ya pastinya kita akan melakukan senyum, empati, merasakan semalaman nggak bisa tidur ya. Kemudian ibu bagaimana semalam bisa istirahat, pastinya seperti itu. Orang ujuk-ujuk terus, bu sakit-sakit betul. Nah, bahasanya sepertinya kita tidak empati, tidak merasakan bahwa semalam itu tidak bisa tidur, anaknya gelisah dan lain-lain. Kemudian tipsnya ini sepertinya tidak perlu ya. Kayaknya di form nggak jadi masuk ke langsung pemanjang. Ya, kekecilannya misalnya kayaknya maju deh. Ini yang harus kita kuasai ya. Ini adalah form penilaian untuk pada waktu asesi melakukan edukasi ya. Jadi kita melihat kelengkapan mereka pada waktu melakukan identifikasi. Yang akan kita lakukan di sana adalah persiapan. Seperti apakah persiapan asesi untuk melakukan edukasi? Tentunya mereka harus mengetahui bahasanya, mengetahui kebiasaannya, mampu mengeksplor apa yang menjadi keluhannya. Ini kemudian kebutuhan edukasinya, apakah dia kebutuhannya tentang penyakit, tentang makanan, tentang pengendalian infeksi, tentang nyeri, tentang hal-hal lain yang bisa dicetak di dalamnya. Kemudian tujuannya apakah ini sudah sesuai dengan keinginannya untuk mengurangi rasa sakitnya atau untuk edukasi yang lainnya. Kemampuan belajar, kita juga pastinya akan melihat kemampuan yang seperti apa untuk
pasien-pasien kita untuk bisa kemampuan keinginan untuk belajar. Tentunya kita tidak bisa melihat perilaku pasien itu sendiri secara langsung, sehingga kita pasti akan melihat bagaimana kemampuannya, apakah dia akan mau berubah atau tidak. Hambatan, ya, hambatan pasti ada hambatan di bahasanya, hambatan kemungkinan dia tidak ingin tahu tentang penyakitnya dan lain-lain. Ini akan dilakukan, kemudian akan dilakukan validasi, ya, divalidasi oleh pemberi edukasi, termasuk keluarganya yang akan diberikan keterangan. Kemudian akan dilakukan evaluasi oleh edukator itu sendiri. Artinya yang melakukan edukasi adalah atensi itu sendiri, kemudian ditandatangani, kemudian bisa dilampirkan di dalam form edukasi. Mungkin itu untuk tambahan. Untuk form edukasi ini, edukasi terintegrasi ini, apakah nanti kita sepakati, apakah itu akan dilampirkan di dalam form penilaian ini, atau memang masuk ke dalam rekam medis? Karena rekam medis kita edukasi kayaknya belum ada yang berniat. Jadi apakah itu akan dimasukkan atau tidak? Monggo, mungkin untuk kita sepakati. Kemudian nanti jenis-jenis pertanyaannya akan kita lihat di dalam barang-barang KUK-nya. Mungkin itu saja untuk informasi materi komunikasi. Mungkin nanti akan kita share di dalam grup asesor sehingga nanti bisa dipelajari bersama dan bisa diberikan masukan juga. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan jelas ya? Iya. Jadi itu silakan. Unitnya teman-teman sudah dibagi di meja masing-masing. Yang perlu kita lihat adalah di penilaiannya. Yang sudah bisa ini adalah bagaimana proses kita memberikan informasi kaitannya dengan data yang dan konsekuensinya. Seperti itu ya teman-teman ya. Pendidikan kesehatan skala atau itu yang dapat dicegah dan konsekuensinya. Oke, cukup jelas. Kemudian yang kedua, jelas. Oke. Oh, baik sekarang kita sekarang masuk kompetensi yang ketiga. Nanti kita bagi untuk SKKN-nya. Yang ketiga adalah memantau perubahan kondisi kesehatan pasien. Silakan disimak. Kalau nanti diperlukan petunjuk teknis pelaksanaan penilaiannya bagaimana kami buatkan oleh panitia, terutama oleh Bu Buni. Ya, silakan teman-teman dicermati. Pada Bu Buni kami persilakan waktunya. Terima kasih dari berapa ya, anak-anakku berapa? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk unit kompetensi baru yang ketiga di PK3 tadi sudah disampaikan dulu ya, untuk memantau perubahan kondisi kesehatan klien atau pasien. Jadi di sini deskripsi unitnya bahwa kompetensi ini menunjukkan kemampuan perawat dalam memantau, kemudian mengantisipasi perubahan klien kesehatan, memutuskan intervensi apa yang nanti harus dilakukan. Ini semuanya itu tercakup dalam EWS. Jadi kemarin ada pesanan dari Mas Tulus gitu yang menyampaikan EWS, karena EWS ini adalah bagaimana kita monitoring, bagaimana kita menentukan intervensi selanjutnya. Ya, jadi saya kira teman-teman sudah paham ya tentang
EWS. Jadi singkat saja, nanti seperti yang disampaikan Mbak Nurul, nanti saya akan buatkan musiknya, kemudian akan saya buatkan algoritmanya juga. Tujuan dan lain-lain nanti saya rencanakan ya. Ya, jadi di sini kita hasilnya kepada nasional EWS yang ada 6 parameter. Jadi nanti mungkin di akhirnya pada saat wawancara disampaikan apa sih EWS yang harus kita mau gitu ya, parameternya apa saja. Jadi di sini kita gunakan 6 parameter, 5 parameter dari fisiologi dan jadi ada tekanan darah, tekanan nadi, suhu respirasi, saturasi, oksigen dan status kesehatan. Ya, kesehatan ya salah mengatur. Oke lanjut. Nah, kapan dilakukan? Ini nanti bisa dibaca sendiri. Nanti akan saya berikan kalian ya pada saat wawancara mungkin dengan bisa menyampaikan. Jadi ada jawabannya juga, gitu ya. Jadi nggak bingung. Kemudian selanjutnya Mbak, ya ini masih masuk dalam kriteria kapan EWS harus dilakukan. Ya, yang tadi sebelumnya. Ya, ini jadi untuk membedakan pengukuran 5 indikator dan pada info semua menggunakan 5 berapa? Warna-warnanya berbeda ya. Jadi untuk suhu badan warnanya titik biru. Ya, jadi nanti harus bisa baca juga asesornya. Oh, asesornya asesornya kalah. Kemudian satu lagi, jadi semua yang terkait dengan respirasi tandanya adalah hijau. Cuma dibedakan kalau saturasi ingat-ingat titik saturasi titik hijau karena kaitannya dengan respirasi. Kemudian kalau respirasi rate itu sama saja hijau tapi tandanya hitam gitu. Ingat-ingat. Jadi kalau respirasi warnanya hijau, cuma dibedakan saturasi titik, respirasi rate hitam. Gampang kan? Kemudian kalau terkait dengan sirkulasi, untuk ingat-ingatnya adalah kan berwarna merah, ya. Jadi tandanya adalah merah. Bedanya titik dan hitam. Kalau titik berarti heart rate, ya. Kalau hitam berarti SDP. SDP apa? Sistolik ya. Kalau pakainya sistolik nggak pakai diastolik. Jadi gampang ingat-ingatnya. Nah, di sini area pengukuran juga ada 3. Jadi Mas harus tahu areanya yang namanya area kosong tengah, area miring, area kotak dan area bebas. Jadi di sini area di atas zona area dulu ya. Kalau yang di tengah kosong, orang-orang saya ini oh, kita jangan di kafe, bukan mungkin dibayangkan saja. Oh, nggak bisa bayangkannya nanti privat apa ya. Area di tengah yang kosong itu nilainya 0. Ya, kemudian satu area di atas dan di bawah zona 0, ya, itu arsirannya miring. Itu nilainya 1. Kemudian 2 kotak di atas dan di bawah area 1, ya, itu zona 2. Di situ ada arsiran kotak-kotak. Jadi 2 di atas, 2 di bawah. Gitu. Kemudian area kosong di atas dan di bawah zona 2 nilainya 3. Gitu. Orang bisa bayangkan atau enggak? Mau tidak beda apa? Nanti kita kasih tulisnya Mbak, tunjuknya apa? Nah, kemudian ada juga kolom APPU. Di bawahnya ada kolom APPU. APPU untuk tingkat kesadaran. Jadi nggak pakai UCR, tapi pakainya APPU. Alert, tadi dia sadar penuh, nilainya 0. Verbal, jadi kalau yang dirangsang jadi tidak bisa ngomong, berarti 1. Kalau dia dirangsangnya tidak bisa respon, berarti 2. Skornya 2. Nah, kalau tidak sadar sama sekali, berarti skornya 3. Ini nanti bagian dari penilaian.
Jadi dari situ ventilasi dan sirkulasi jumlah ditambah APP. Yang sering tertinggal adalah nilai dari APP. Ya, biasanya cuma nilai dia cuma menjumlahkan fisiologi saja, kesadarannya itu tadi apa yang dari gambar itu. Yang benar adalah 5 parameter fisiologis ditambah kesadaran. Ya, oh ya. Terus di bawahnya lagi ada kolom pulse pressure. Jadi pulse pressure ini diisi SDP dikurangi DBB. Jadi misalnya tekanan darahnya 120/80, maka PP-nya adalah 40 nanti saya baru tahu ini casing normal apa orang. Ya dong, apa enggak? Kemudian bawahnya lagi ada kolom MAP, min arteriovenous. Di sini bisa dihitung PP dikalikan 1/3 ditambah diastolnya. Kalau biasanya kan dua sistem tambah 1/3. Ya, atau bisa juga mati loh. Ya, jadi PP dikalikan 1/3 PP ditambah diastoliknya. Kalau misalnya tadi 120/80 berarti MAP-nya berapa? PP-nya kan tadi 40, 1/3-nya berarti 13. Berarti diastoliknya kan tambah 20, berarti 13 ditambah 80. Jadi 93, berarti masih gitu. Kemudian bawahnya lagi ada kolom oksigen yang dipakai. Kalau misalnya pakai samurai berarti berapa liter per menit. Kalau pakai NFN itu berapa? Pressure dari sistol dikurangi. Iya. Terus juga ada indikator berapa detik per jamnya yang dikeluarkan. Jangan lupa ada pola, kemudian ada kolom rekomendasi. Kemudian, nah, kapan pencatatan PWS dinyatakan dulu, yaitu jika 3 kali pengukuran selisih 4 jam, pasiennya stabil, maka dilanjutkan ke dokumentasi yang standar CM 5 ya, masih CM 5 ya. Oh, CM 6, CM 6 ya. Iya. Jadi kalau misalnya dalam 3 kali pengukuran selisih 4 jam kok stabil nilai 0, berarti sudah stop masuk ke standar. Itu juga nanti mungkin harus ditanyakan ke asesi ya, jadi asesi paham nggak? Nah ini algoritmanya, jadi nggak usah dihafal, nanti saya kasih aja biar lebih cepat gitu ya. Kalau misalnya skor 1 berarti observasi tiap 6 jam. 3 kali observasi stabil maka dilanjutkan dengan pengukuran standar. Kemudian kalau skor 2 itu observasi 4 jam, ya sama. 3 kali observasi stabil 6 jam stabil masuk ke pengukuran standar. Dan kalau skor 3 sampai 5 itu lagi observasi tiap 1 jam. Kalau skornya lebih dari 5 atau skor 3 tunggal atau kondisi serius maka observasinya tiap 30 menit. Jadi perlu dipasang monitor seperti itu. Nah nanti pemasangan monitornya kalau misalnya buka LS yang lebih dari 5, asesi bisa lanjut dengan pemasangan monitor yang tidak. Kita biasanya untuk PK3 harus bisa masang monitor seperti itu. Nanti ada kaitannya dengan yang PK2. Ditambah dengan monitoringnya. Iya, jadi nanti bisa terkait. Oke. Nah ini algoritmanya nanti kita lihat. Kemudian yang berikutnya ada satu lagi EWF untuk pediatris, namanya PEWF. Kalau PEWF bedanya cuma menggunakan 3 parameter saja, ya. 3 parameter itu respirasi, sirkulasi dan behavior. Sudah ada pelakunya. Nah ini cuma menggunakan aja karena parameternya lebih sedikit seperti itu. Oke, untuk PEWF bedanya kalau suhu untuk dewasa pakainya
biru, tapi kalau di PPS suhu pakainya hitam. Bedanya di situ. Di panduan sebenarnya sih bisa ada, cuma di panduannya dulu kita menetapkan warna hitam untuk membedakan antara PWS dan yang dewasa.